Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, soal nomor 12. Dua benda bermassa 3 kg dan 2 kg terletak pada bidang datar licin. Kedua benda dihubungkan dengan tali dan ditarik dengan gaya 10 Newton seperti gambar berikut. Besar tegangan tali yang menghubungkan dua benda adalah berapa? Nah, sebelum kita cari tegangan talinya, kita uraikan dulu gaya-gaya yang miring. Nah, gaya yang miring itu seperti yang 10 Newton ini kita uraikan ke sumbu X dulu ya. Nah, uraikan ke sumbu X. Ini jadinya F cos 60. Terus uraikan ke sumbu Y-nya juga. Nah, seperti ini. Kalau ini F sin 60. Nah, setelah udah kita uraikan, kita tentukan percepatannya. Gimana cara menentukan percepatan? Cara menentukannya pakai sigma F sama dengan massa kali percepatan. Sigma F jumlahkan gaya. Nah, gaya yang diambil adalah gaya yang segaris ya sama gerak balok ini, yaitu yang gaya yang horizontal semua. Yang vertikal atau yang ke atas itu nggak usah diambil. Berarti yang diambil adalah gaya yang lurus ya, yang di garis lurus horizontal, yaitu F cos 60. Nah, F cos 60 anak panahnya ke kanan, itu positif ya. Langsung masukin aja F cos 60 di sini. Nah, untuk tegangan talinya sebenarnya di sini ada gaya, cuman gayanya saling meniadakan. Jadi nggak usah dimasukkan, sehingga langsung aja sama dengan massanya dijumlah M1 tambah M2. Nah, dikalikan dengan percepatannya. Terus F-nya itu kita masukkan nilainya, yaitu 10 kali cos 60, yaitu setengah. Terus massanya kita jumlah, massa yang satu misalkan ini ya, massa yang satu, terus ini massa yang kedua ya, massa yang satu 2, terus massa yang kedua 3, terus dikalikan percepatannya. 10 bagi 2 itu sama dengan 5. Berarti nanti 5 sama dengan 2 tambah 3 5, kalikan percepatannya, maka A sama dengan 5 bagi 5 1 meter per second kuadrat. Nah, kita udah dapat A-nya, sekarang kita tinggal cari tegangan talinya. Nah, gimana cara mencari tegangan talinya? Tinggal tinjau aja salah satu bendanya. Nah, benda yang kita tinjau misalkan benda yang kedua. Kita gambar benda yang kedua. Masanya 3 kg. Terus di benda yang kedua itu kita ada tegangan talinya, gayanya ya, yang ke kanan. Nah, yang ini. Maka cara menentukan tegangan tali, T sama dengan massa benda yang kedua dikalikan dengan percepatannya, langsung seperti itu aja. Massa benda yang kedua itu 3, percepatannya tadi 1, berarti 3 kali 1 3 Newton. Berarti jawabannya adalah 3. Nomor 13, pernyataan berikut yang benar tentang gaya gravitasi pada planet. Nah, gaya gravitasi yaitu kita rumuskan F sama dengan G kali massa 1 dikali massa planet yang kedua dibagi dengan jarak antara kedua planet tersebut di kuadrat ya. Nah, ini persamaannya. Berarti kita lihat rumusnya bahwa F itu akan sebanding dengan kedua massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Kita cek yang mana yang benar. Gayanya sebanding dengan jarak kedua buah planet, salah. B berbanding lurus dengan massa kedua planet. Nah, baru yang ini yang benar ya, B. Karena sebanding sama massa kedua planet. Kalau jarak dia namanya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Lanjut ke nomor 14. Benda A dan benda B terpisah pada jarak R. Di antara keduanya timbul gaya gravitasi sebesar 18 Newton. Jadi misalkan ini ada benda A sama benda B. Ini benda A, terus ini benda B. Terus ini jaraknya pertama ini R. Nah, R1-nya nih misalkan R yang awal-awal. Terus timbul gaya antara keduanya. Misalkan gayanya yang ini misalkan F1 ya. Gayanya yang pertama adalah 18 Newton.
Nah, timbul nih gayanya. Terus bila jaraknya dijadikan 3 kali semula, nih jarak yang R1 ini dijadikan 3 kali semula. Nah, kita anggap R2-nya jadi 3R, maka F2-nya jadi berapa? Nah, kalau soalnya seperti ini nanti, tinggal pakai rumus perbandingan aja. Apa rumus perbandingan gaya sama, hubungkan gaya sama jarak ya, yaitu F2 per F1 nanti sama dengan yang di sini R1, yang di bawahnya R2. Ini kuadrat. Nah, nanti rumusnya ini. Terus kita tinggal masukin aja F2-nya, kan mau dicari F2-nya. F2 per F1-nya 18 sama dengan R1-nya R, terus R2-nya itu tadi 3R. Nah, kita kuadratin dulu. Terus R-nya kita coret. Terus kita kuadratin yang 3 itu. F2 per 18 sama dengan, kita kuadratin jadinya 1/9. Nah, 18 kalikan ke atas. Maka F2 sama dengan 18 dikalikan 1/9 atau 18/9 sama dengan 2 Newton. Jadi jawabannya B. Lanjut nomor 15. Menurut hukum gravitasi Newton, percepatan gravitasi pada planet yang berjari-jari R sesuai dengan grafik. Nah, hubungan grafik ya antara gravitasi dengan jaraknya, jari-jarinya. Nah, rumusnya apa? Gravitasi itu percepatan gravitasi G kali massa planet dibagi dengan jari-jari planet di kuadrat. Nah, ini persamaannya. Nah, persamaan ini kalau dihubungkan dengan grafik antara G sama R dia berbanding terbalik ya. Maka grafiknya bentuknya seperti ini nanti. Nah, ini G. Misalkan ini jari-jarinya, maka bentuk grafiknya seperti ini, melengkung seperti itu. Nah, semakin besar jaraknya, jari-jarinya, maka gravitasinya itu semakin kecil. Nah, gitu. Jadi, yang cocok dengan grafik di pilihan jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 16. Benda A yang bermassa 9 kg berada pada jarak 10 meter. Nah, jadi kita gambar. Ini ada benda A. Massa benda A 9 kg. Ini massa benda A 9 kg. Terus berada pada jarak 10 meter dari benda B. Ini benda B misalkan di sini. Massa benda B itu diketahui 4 kg. Nah, dia berjarak 10 meter. Nah, jaraknya ini 10 meter. Terus, sedangkan benda C yang bermassa 5 kg berada di antara A sama B. Jadi ada benda C di antara A sama B itu. Massa benda C ini yaitu 5 kg katanya. Terus, jika benda C tidak mengalami gaya gravitasi, maka jarak benda C dari benda B ditanya berapa? Jarak benda C ke benda B. Nah, benda C ini nanti akan ditarik sama benda A. Ya, ditarik sama benda A. Kita gambarnya di benda C aja, karena yang dinyatakan di soal itu yang tidak mengalami gaya adalah benda C ya. Nah, berarti kita gambar gayanya, kita tinjau benda C. Benda C akan ditarik sama benda A ke kiri. Terus ini namanya FAC. Terus benda C juga ditarik sama yang B ke kanan. Namanya ini kita namakan FBC. Nah, supaya benda C tidak mengalami gaya, FC ini sama dengan 0, syaratnya harus sama, seimbang, gaya yang ke kanan sama dengan gaya yang ke kiri. Berarti rumusnya itu FAC sama dengan FBC. Nah, dari sini rumusnya nanti. Terus rumusnya kan apa? FAC. Berarti rumus gaya gravitasi antara A sama C maksudnya ya. G kali MA kali MC dibagi dengan RAC kuadrat. Nah, RAC kuadrat sama dengan gini juga rumusnya, G MB kali MC dibagi dengan RBC kuadrat. Terus G-nya dicoret. G-nya kita coret. Yang MC juga kita coret. Nah,
Sekarang tinggal MA sama jaraknya, terus tinggal MB sama jaraknya. Lihat soalnya tadi yang ditanyakan apa, maka jarak C dari B. Berarti yang ditanya itu jarak dari B ke C. Berarti dari sini ke sini nih, X. Nah, kita misalkan X di sini ya. Berarti nanti dari sini ke sini, dari A sama ke C itu, dari sini ke sini nanti adalah 10 kurang X. Nah, ini jaraknya A ya. Kalau yang X ini jarak yang B ke C. Nah, ingat ya. Kita misalkan X yang ditanyakan itu. Terus kita masukkan angkanya. Masa yang A berapa? 9. Terus jarak A sama C berapa? 10 kurang X. Terus kita jangan lupa kuadrat. Terus masa yang B berapa? Masa yang B tadi 4. Dibagi dengan jarak yang B berapa? Jarak yang B adalah X. Jangan lupa kuadrat. Supaya kuadratnya hilang gimana? Kita akarkan. Akar 9 berapa? Lanjut di sini ya. Akar 9 itu 3 per 10 kurang X ya. 10 kurang X kuadrat hilang kalau diakar. Terus sama dengan akar 4 yaitu 2 per akar X kuadrat yaitu X hilang kuadratnya. Baru kita kalikan silang. 3 kali X, 3X sama dengan 10 kurang X kali 2 berarti 20 kurang 2X. Min 2X ini pindahin ke sini, satu ruaskan sama 3X. Jadi kalau dipindahin jadi positif kan. Min 2X pindahin ke kiri jadi plus 2X. Tambah 3 berarti 5X di sini. Sama dengan 20. Maka X sama dengan 4 meter. 20 bagi 5. Jadi jawabannya adalah 4 ya. Nah, seperti itu. Terus kita lanjut ke nomor 17. Benda P bermasa M. Kita lihat ini benda P. Masa benda P ini M besar diketahui. Terus benda Q bermasa M kecil. Masa benda Q masanya yang M kecil. Jika dan M besar lebih besar dari M kecil, berarti masa benda P ini lebih besar daripada masa benda Q diketahui ya. Terus apalagi pernyataan berikut yang benar tentang interaksi antara benda P dan benda Q yang benar adalah yang pertama A, gaya tarik-menarik benda P lebih besar daripada benda Q. Nah, kalau misalkan ini ada benda P, ini benda P, terus di sini ada benda Q, maka gayanya itu akan sama-sama tarik-menarik mereka ini. Ini sama, ini juga sama, gayanya akan sama ya. Jadi di sini P ini akan ditarik sama Q, F, Q, P. Kalau yang Q ini akan ditarik sama P, F, P, Q. Tapi F, Q, P sama F, P, Q itu sama ya. Rumusnya nanti. F, Q, P sama F, P, Q rumusnya sama. Yaitu rumusnya G massa kali MP dikali massa MQ bagi dengan jaraknya mereka. Jaraknya mereka misalkan ini R. Berarti R kuadrat. Nanti rumusnya seperti ini. Jadi sama aja ya. Yang pernyataan nomor A harusnya sama. Terus percepatan gravitasi lebih besar dari P katanya. Nah, percepatan gravitasi G. G itu rumusnya G besar kali massa dibagi dengan jari-jari kuadrat. Berarti G itu tergantung sama massa planet tersebut. Karena massa planet yang P lebih besar, karena massa P lebih besar daripada massa Q, maka nanti gravitasi yang P ini juga lebih besar daripada gravitasi yang Q, karena gravitasi itu tergantung sama massa, sebanding sama massa ini nih ya. Berarti kalau massa P lebih besar, gravitasi P lebih besar. Pernyataan yang B, percepatan gravitasi lebih besar, harusnya percepatan gravitasi yang P lebih besar ya. Nomor C, gaya gravitasi pada P adalah sama dengan gravitasi pada Q. Ya, benar. Jadi gaya gravitasi yang sama. Rumusnya ini ya. Jadi yang benar adalah C. Nomor 18. Nomor 18 ini mirip sama nomor 16 ya. P adalah pusat P dan Q adalah pusat dari dua buah bola kecil yang masanya masing-masing 9M dan 25M. Jadi massa misalkan ini. Massa benda P itu 9M. Terus massa benda Q itu sama dengan 25M. Kemudian jika bola diletakkan di titik R
Jika bola yang diletakkan di titik R tidak mengalami gaya gravitasi, misalkan ini bola yang diletakkan di sini ya, M di titik R ini ya, massa R ini, nah di sini bolanya tidak mengalami gaya gravitasi, maka X sama Y-nya berapa? Nah ini ya di gambarnya, ini X-nya di sini, terus Y-nya di sini. Nah supaya yang FR ini tidak mengalami gaya gravitasi, sama kayak tadi, yang R ini nanti akan ditarik sama yang P, ini FPR ya. Terus yang R ini akan ditarik juga sama Q, ini FQR. Supaya FR itu tidak mengalami gaya atau gaya gravitasi di R itu 0, syaratnya kan sama ya, harus sama yang ke kanan sama dengan yang ke kiri. Berarti FPR sama dengan FQR. Nah, G yang ke kiri sama dengan G yang ke kanan sama aja. FPR kita masukkan rumusnya, yaitu G kali massa P dikali dengan massa R dibagi dengan jaraknya langsung ya, jaraknya itu X kuadrat. Begitu juga yang FQR ini rumusnya G masanya massa Q dikalikan masanya massa R per jaraknya adalah Y kuadrat. Kita coret G-nya, coret MR-nya, tinggal masukin angkanya. Masanya yang P 9M, massa yang P itu 9M, terus X kuadrat, terus massa yang Q itu 25M per Y kuadrat. M-nya dicoret aja nih. Nah, supaya kuadratnya hilang diapain? Di akar. Jadi lanjut di sini aja. Maka akar 9 3 per X kuadrat jadi X, terus akar 25 5 per Y kuadrat jadi Y, karena hilang kuadratnya kalau di akar ya. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah X per Y. X nya pindahkan 5, ganti posisi X sama 5 ini ya, berarti 3, 5 jadi di sini, X pindahin ke 5, X per Y jadinya. Nah ini jawabannya, X per Y sama dengan 3 per 5. Nah ini jawabannya berarti D. Setelah nomor 18, nomor 19. Planet A yang berjari-jari R mempunyai percepatan gravitasi di permukaan sebesar G. Nah, ini gravitasi di permukaan planet ya. Dikasih tahu di sini. Ini planet A yang berjari-jari R, ini ada jari-jarinya, ini pusatnya. Mempunyai percepatan gravitasi di permukaan sebesar G. Misalkan di permukaan itu adalah titik 1 ya. Titik 1 di sini. G di permukaan ini yang titik 1 itu G1, yaitu G besarnya. Terus habis itu katanya lagi pada ketinggian 2R dari permukaan planet percepatan gravitasinya berapa? Misalkan di titik 2 di sini. Ini titik 1 yang di permukaan ya. Nah, pada ketinggian 2R dari permukaan ini 2R, maka gravitasi di sini berapa? G2. Nah, untuk menentukan persamaannya gimana? Persamaannya perbandingkan aja G2 per G1 sama dengan R per R plus H. H itu tinggi ya. Ini jangan lupa dikuadratin. Nah ini persamaannya. Nah tinggal kita masukkan G2 nya. G1 nya itu G, terus R nya itu R, terus R lagi, tambah H. H itu tingginya ya. Tingginya ini yaitu 2R. Tulis 2R di sini. Berarti R dibagi dengan R tambah 2R yaitu 3R. Ini tulis lagi G2 per G ya. R nya ini kuadrat, jangan lupa. Ini kuadrat. Ini juga kuadrat. Terus coret R nya. Coret. Nah kuadratin dulu yang 3 ini. Berarti kalau dikuadratin jadi 9 ya. Maka G2 sama dengan ini 1/9 kali gravitasi. Nah, jawabannya 1/9 G. Berarti B jawabannya. Soal nomor 20. Berat Aisyah di permukaan bumi adalah 300 Newton. Misalkan berat di bumi ya. Berat di bumi 300 Newton. Jika Aisyah pergi ke sebuah planet yang masanya 200 kali massa bumi,
dia pergi ke planet. Massa planet ini diketahui 200 kali massa bumi. Dan jari-jarinya 10 kali jari-jari bumi. Jadi jari-jari planet RP 10 kali jari-jari bumi. Maka berat Aisyah di permukaan planet adalah berapa? Berapa beratnya di planet ini? Nah, kita pakai rumus perbandingan lagi. Berat di planet dibagi berat di bumi sama dengan, nanti persamanya gini ya, massa planet dibagi dengan massa bumi kali jari-jari di sini. Jari-jari bumi dibagi dengan jari-jari planet. Nah, jangan ketukar ya. Kalau WP per WB, maka MP-nya di atas, MP-nya di bawah. Tapi kalau jari-jarinya RB yang di atas, karena dia berbanding terbalik ya. Jari-jari ini kuadrat. Nah, nanti persamaannya gini. Tinggal kita masukin aja WP-nya berapa. WP per WB. WB-nya tadi 300 sama dengan massa planetnya 200 ya. 200 massa bumi dibagi dengan massa bumi kali jari-jari planetnya 10 kali jari-jari bumi. Nah, ini jari-jari bumi, tulis lagi. Ini 10 jari-jari bumi dikasih tahu. Maka kita coret massa buminya, ini RB-nya juga kita coret. Berarti jadinya berapa? WP per 300, tulis ulang. Ini 200 kali. Nah, 10 ini 1/10 dikuadratin dulu, berarti jadinya 1/100 ya. Karena 10 kali 10 100 kuadrat. Coret nolnya, yang ini juga bisa, yang 0 100 sama 0 200 juga bisa. Nah, berarti tinggal 2 ya di sini, 200 ya. 3 ini kalikan ke 200, jadinya W di planet sama dengan 200 kali 3, yaitu 600 Newton. Nah, jawabannya D. Nomor 21. Suatu tempat di atas permukaan bumi memiliki gravitasi, ini sama kayak tadi ya. Jadi misalkan ini di atas permukaan bumi, suatu tempat di atas permukaan bumi memiliki percepatan gravitasi. Misalkan ini G2-nya itu adalah 1/9G, dengan G gravitasi di permukaan planetnya. Yang di permukaan kita anggap G1 aja. Kemudian, jika bumi dianggap bulat sempurna, jari-jarinya R, maka jarak tempat tersebut di atas permukaan bumi, berarti yang ditanya itu adalah H-nya. Misalkan tadi, ini adalah jari-jari buminya, yaitu R, ini titik 1, ini titik 2, yang ditanya itu adalah maka jarak tempat tersebut di atas permukaan. Berarti yang ditanya itu adalah berapakah jarak, berarti tingginya berapa. Di sini G2 ya, di sini G1. Nah, tadi rumusnya udah ya, seperti soal yang nomor sebelumnya tadi, yang mana? Yang nomor 19. Nah, ini persamaannya. Jadi nomor 19 sama nomor 21 ini rumusnya sama. Yaitu tadi kita bandingkan aja, G2 per G1 sama dengan R dibagi dengan R tambah H. Jangan lupa kuadrat. Nah, G2-nya 1/9G. 1/9G, terus G1-nya G, terus sama dengan R, kita tulis ini R tambah H. Terus ini kita kuadratin, G-nya kita coret ya. G ini kita coret dulu. Terus tinggal 1/9 sebelah kiri ya. Kan ini masih kuadrat, ditanya H-nya kan. Nah, kuadrat ini pindahin dulu ke kiri. Nah, cara pindahinnya gimana? Kalau dipindahin jadi akar. Jadi lanjut di sini ya. Lanjut di sini. Jadi akar 1/9 jadinya. Akar 1/9 sama dengan R dibagi dengan R tambah H ya. Akar 1/9 itu 1/3. Terus ini R, terus lagi R tambah H. Kali silang, R tambah H kali 1 R tambah H, 3 kali R 3R. Maka H sama dengan R-nya pindahin ke kanan, jadi negatif 3R kurang R. Nah, 3R kurang R sama dengan 2R. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 22. Nah, ini mirip sama yang gravitasinya 0 ya. Sebuah benda bermassa 2 kg, ini benda
misalkan ini benda 1 ya, 2 kg, dan 18 kg berada pada jarak 8 meter. Nah, ini benda yang kedua misalkan. Benda yang kedua ini 18 kg berada pada jarak 8 meter satu sama lain. Nah, ini jaraknya 8. Terus yang ditanya letak titik dari benda pertama yang kuat medan gravitasinya 0. Misalkan letak titik misalkan di sini ya, misalkan titik C misalkan di sini. Nah, titik C. Supaya gaya gravitasi bukan gaya di sini ya, supaya gravitasi di C sama dengan 0, maka sama kayak tadi gaya ya, cuman beda lambang. Kalau tadi kan F, kalau ini G. Nah, titik C ini akan ditarik sama massa yang satu, ini G1. Titik yang C ini akan ditarik juga sama massa yang kedua, ini G2. Supaya gravitasi di C itu sama dengan 0, syaratnya G1 harus sama dengan G2. G tadi rumusnya apa? G M1 per jaraknya. Jarak R1 kuadrat. Nah, ini juga sama. G M2 per R2 kuadrat. Nah, G-nya coret. Terus yang ditanya apa? Letak titik dari benda pertama. Nah, yang ditanya itu R1-nya. Berarti kita misalkan aja yang ditanya tadi adalah X ya. Misalkan ditanya adalah X-nya. Nah, ini jaraknya. Berarti misalkan nah, tulis ulang dulu, ini G2. Misalkan yang ditanya jarak benda 1 dari titik C itu adalah X. Nah, ini X. Maka jarak benda yang kedua dari titik C ini adalah 8 min X. Nah, ini jaraknya ya. Terus kita baru masukkan masing-masing. Massa yang benda 1 berapa? 2. Terus jarak benda 1 dari titik C itu X kuadrat. Massa yang kedua 18. Jarak benda yang kedua yaitu 8 min X. Jangan lupa kuadrat. 2 sama 18 kan masih bisa dikecilkan. Sama-sama dibagi 2. 18 bagi 2 itu jadi 9. Nah, supaya kuadratnya hilang, kita akar masing-masing. Berarti akar X di sini ya. 1 per X sama dengan, ini akar 9 itu 3 per 8 min X. Kali silang, lanjut di sini aja. Kali silang berarti 8 min X sama dengan X kalikan 3 berarti 3X. 8 min X ini pindahin ke kanan jadi 4X. Maka X sama dengan 8 per 4 sama dengan 2 meter. Jadi jawabannya 2. Lanjut nomor 23. Setiap planet bergerak pada lintasan elips. Nah, lintasan elips ya. Jadi kata kuncinya itu, ini hukum apa? Yang ditanyakan dulu ya. Pernyataan di atas sesuai dengan hukum apa? Kalau lintasan planet, lintasan elips. Nah, lintasannya elips ini adalah hukum 1 Kepler ya. Nah, itu ya, hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, sama hukum 3 Kepler kalian pelajari lagi ya. Tinggal dibaca aja di catatan masing-masing. Yang nomor 24. Bila perbandingan jarak planet A dan planet B terhadap matahari, nah ini periode ya. Perbandingan jarak planet A dan planet B, berarti di sini RA per RB. Nah, RA per RB sama dengan 9:1. Dan periode revolusi planet B 1 tahun. Terus TB-nya ini diketahui 1 tahun. Maka periode planet A berapa tahun? Nah, caranya pakai hukum 3 Kepler. Persamaannya seperti apa? TA per TB sama dengan, gini aja nanti, RA per RB kali akar RA per RB. Nah, gini aja nanti. TA-nya ditanya
TB-nya 1, terus RA per RB-nya 9/1, terus akar lagi 9/1. Nah, tulis lagi TA sama dengan 9 kali akar 9 itu berapa? 3. Berarti 9 kali 3 27 tahun. Jadi jawabannya 27. Kita lanjut ke soal nomor 25, soal terakhir. Dua buah satelit A dan B mengorbit sebuah planet yang sama dengan jari-jari orbitnya masing-masing R dan 2R. Diketahui jari-jari orbit planet A yaitu R, jari-jari orbit planet B yaitu 3R. Yang ditanya, bila kecepatan orbit satelit A adalah V, VA-nya itu V, maka VB-nya itu berapa V? Nah, kecepatan orbit itu rumusnya adalah akar GR. Nah, bandingkan aja nanti seperti ini. Ini rumus kecepatan orbitnya. Berarti tinggal kita bandingkan VB per VA sama dengan akar. Nah, GR yang A di sini dibagi dengan GR yang B. G-nya tinggal dicoret aja. Maaf, ini GB ya. Karena B per A berarti R-nya ini RA. Nah, VB-nya ditanya, terus VA-nya itu V, terus akar, RB-nya tadi 3R, terus RA-nya tadi R. R-nya dicoret. Nah, tinggal akar 3 di sini. Maka VB sama dengan akar 3 kan nggak bisa, akar 3 V aja. Nah, V-nya kalikan ke sana. Berarti akar 3 V. Nah, sekian latihan soal kita untuk persiapan PTS, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.